Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Hari ini kita akan belajar tentang berbagai aksi heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 2. Tetapi kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, bendera merah putih berkibar di seluruh pelosok negeri. Selain itu, teriakan merdeka menjadi salam nasional yang menggambarkan besarnya dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dukungan juga ditunjukkan dengan berbagai aksi heroik mengusir penjajah di berbagai daerah. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 Desember 1945. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia, dan pada tanggal 7 Oktober 1945 rakyat dan BKR berebut tangki atau bara Otsukai Butai. Aksi heroik yang kedua adalah insiden bendera di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru yang selanjutnya dikibarkan kembali dengan bendera yang berwarna merah putih. Aksi heroik yang ketiga adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKI dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Dan untuk menang peristiwa ini didirikan Monumen Tugu Muda di Semarang. Nomor 4, peristiwa heroik di Kalimantan. Dukungan dilakukan dengan berdemokrasi, mengibarkan bendera merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Pada tanggal 14 November 1945, sekitar 8.000 orang berkumpul di Komplek Nika Belanda dengan mengarak bendera merah putih. Selanjutnya, peristiwa heroik di Makassar, Gorontalo, dan Sumbawa. Pemuda dan rakyat mendukung Gubernur Sulawesi Dr. Samratulangi dengan merebut gedung-gedung vital. Di Gorontalo, pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada tanggal 13 September 1945. Dan pada Desember 1945, rakyat berusaha merebut markas Jepang di Sumbawa, dan tanggal 13 Desember 1945, pemuda melakukan penyerangan terhadap Jepang secara serentak. Selanjutnya, peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. 6 hari kemudian, Belanda meminta agar organisasi tersebut dibubarkan. Namun, pemuda menolak permintaan Jepang dan terjadilah pertempuran. Para pemuda berhasil mengambil alih kantor-kantor Jepang, melucuti senjatanya dan mengibarkan bendera merah putih. Nomor 7, peristiwa heroik di Palembang. Pada tanggal 8 Oktober 1945, Dr. A.K. Ghani memimpin rakyat mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih di Palembang. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Perebutan kekuasaan di Palembang dilakukan tanpa insiden karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Dilanjutkan, peristiwa heroik di Bali. Pada Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, namun belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Demikian tadi beberapa peristiwa heroik di berbagai daerah dalam mengusir penjajah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai jumpa.